Ada seorang yang sakit selama 38 tahun. Dia sakit parah. Berbaring di tandunya selama sangat lama. 38 tahun. Tahun ini saudara Seba lahir pada tahun 1986. Sekarang baru tahun 2025, berusia 39 tahun. Jadi, sejak saudara Seba berusia 1 tahun sampai sekarang dia langsung jatuh sakit. Apakah seperti ini? Dia telah sakit selama 38 tahun. Hampir seumuran dengan saudara Seba. Wah, dia sudah sakit begitu lama. Terus-menerus terbaring di ranjang. Berbaring di tandu. Tidak pernah mendapatkan pengobatan. Orang ini sangat ingin disembuhkan. Dia juga tidak tahu siapa yang bisa menyembuhkannya. Kenapa dia sakit begitu lama? Itu berkaitan dengan berurusan dengan roh jahat. Dia tidak tahu apa yang benar. Dia pergi mencari jawaban. Pergi bertumpu pada berbagai alasan yang salah. Kemudian Tuhan melihat bahwa dia sudah lama sakit. Tuhan berkata kepadanya, "Apakah kamu ingin sembuh?" Ah, kata itu benar sekali. Betapa orang yang sakit selama 38 tahun sangat mendambakan untuk sembuh. Dia beranggapan bahwa penyembuhan tidak mungkin terjadi. Betapa dia sangat mendambakan kesembuhan. Merasa telah sakit selama 38 tahun. Orang yang sakit selama 38 tahun. Akankah dia percaya bahwa dirinya bisa sembuh? Diperkirakan tidak akan percaya. Pada saat itu, Tuhan berkata, "Angkat tikarmu dan pergilah." Langsung dia pun sembuh. Sekali lagi, Tuhan berkata, "Angkat tikarmu dan pergilah." Seseorang yang sakit selama 38 tahun, yang belum kunjung sembuh, hanya dengan satu kalimat pun sembuh. Saudara-saudara, bagaimana? Bisa mengenali seperti apa orang ini? Bukankah dalam Tuhan Yesus kita terdapat kuasa besar dari Roh Kudus? Apakah kita akan berkata bahwa saat sakit, kita mencari Yesus? Sebenarnya, kita hanya mencari penyembuhan. Orang yang sakit ini agak bodoh. Dia telah disembuhkan. Orang yang sakit ini langsung disembuhkan. Lumpuh selama 38 tahun. Dia disembuhkan. Namun, ia tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian, ketika Tuhan memperhatikannya, maka dia berkata, dia berkata, "Kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Lest kamu mengalami hal yang lebih buruk." Kemudian, dia memberitahukan hal ini kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi justru ingin membunuh Yesus. Dengan kata lain, orang yang sakit selama 38 tahun itu, hanya mengalami penyakit yang kemudian disembuhkan. Tetapi apakah dia percaya kepada Yesus? Saudara Seba berpikir, mungkin dia tidak selalu menyebut nama Yesus. Sekali lagi, Tuhan berkata, "Kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Lest kamu mengalami hal yang lebih buruk." Lalu, mengapa dia sakit selama 38 tahun? Karena dosa. Dosa apa yang dilakukannya? Dia mencari penyembuhan dari roh jahat. Pergi menerima penyembuhan dari berbagai penyihir, roh jahat, dan tempat-tempat mistis. Dia berkata, sudah sakit begitu lama. Lalu, dia berkata, "Ada seseorang, ada yang ingin." Aku teringat bahwa, ketika air bergerak, orang mendapatkan haknya. Ketika air bergerak, orang memperoleh manfaatnya. Itu adalah ajaran setan. Kemudian, dia berkata, "Kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa." Maksudnya, jangan lagi menyentuh roh jahat. Seperti di kampung halaman saudara Seba. Siapa yang orang cari ketika sakit? Mereka mencari penyihir untuk menyembuhkan mereka. Pergi mencari tukang sihir untuk penyembuhan. Atau pergi mencari orang-orang yang melakukan sihir untuk menyembuhkan. Nah, kemudian orang yang mereka cari itu tidak disangka-sangka, seolah-olah sembuh selama beberapa hari. Namun kemudian penyakitnya menjadi lebih parah. Semakin parah. Semakin hari semakin parah. Tak lama kemudian, dia meninggal. Maka kita mengerti bahwa manusia tidak boleh berbuat dosa. Artinya, jangan lagi mencari penyembuhan dari penyihir itu. Medium atau berbagai orang yang berkomunikasi dengan orang biasa harus sepakat. Melainkan harus menerima kesepakatan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Ambil tikarmu dan berjalanlah." Dia langsung sembuh. Kita dapat melihat, apakah Tuhan Yesus hanya merasa kasihan pada orang ini? Tidak. Walaupun Tuhan Yesus merasa kasihan, yang lebih penting adalah satu hal. Dia melakukan mukjizat ini untuk membuat orang mengenal bahwa Dia adalah Tuhan dan percaya kepadanya. Mereka memperoleh hidup kekal. Itulah belas kasihan yang lebih besar. Belas kasihan yang lebih besar bukan hanya menyembuhkan penyakit yang dialami selama 38 tahun. Belas kasihan yang lebih besar adalah menyembuhkannya. Agar lebih banyak orang melihat mukjizat ini dan beriman kepada Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Itulah belas kasihan yang lebih besar. Belas kasihan yang lebih besar. Dengan ini kita mengerti bahwa sesungguhnya percaya kepada Tuhan adalah untuk memperoleh hidup, bukan hanya untuk kesembuhan fisik. Kesembuhan fisik itu penting, tetapi yang lebih penting adalah percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan hidup. Percaya kepada Yesus, kemudian mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari setan, membebaskan dari dosa dan kematian, sehingga kita mendapatkan hidup kekal. Yesus membuat kita menjadi anak-anak Allah dan memperoleh hidup baru. Kita percaya kepadanya untuk tujuan ini. Dengan ini kita menjadi sangat bijaksana. Semoga kemuliaan bagi Tuhan di surga